Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala berkata, Nawaqidul Islam al-Asyarah, yakni pembatal-pembatal keislaman yang 10. Setelah beliau mengucapkan hamdalah dan salawat kepada Nabi kita Muhammad SAW, beliau menyebutkan, faqad dakara ahlul ilmi nawaqidul Islam ay mufsidatin. Maka para ulama telah menyebutkan pembatal keislaman, yakni sesuatu yang bisa menghancurkan keislaman seseorang. Man fa'alaha kharaja min dairatil islami ilal kufri. Barang siapa yang melakukan pembatal atau perusak keislaman tadi, maka dia telah keluar dari dairah area keislaman menuju kepada kekufuran. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Ya, kita meminta pertolongan, keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adkuruha lil ilmi biha wal hadari minha. Aku akan menyebutkan 10 pembatal keislaman tadi dalam rangka sebagai bentuk ilmu dan juga sebagai bentuk peringatan agar kita bisa menjauhi dari bahaya pembatal keislaman tersebut. Syekh menyebutkan pembatal keislaman yang 10 ini bukan dalam rangka membatasi, akan tetapi 10 ini ialah yang paling banyak terjadi di masyarakat di zaman beliau, dan juga yang banyak orang melakukannya tanpa disadari, tanpa ilmu. Dan karena pentingnya hal ini, maka beliau mengumpulkan menjadi 10 ini. Al-Nakidul awal, yakni pembatal yang pertama, asyirku fi ibadatillah wa huwa a'damu dan bin usyallahu bihi. Yang pertama ialah melakukan kesyirikan dalam hal ibadah, ya. Melakukan kesyirikan dalam hal ibadah. Dan inilah yang banyak terjadi dikarenakan dalam hal rububiyah manusia banyak yang sepakat di sejak zaman Rasulullah. Meskipun sekarang juga sudah mulai banyak terjadi dalam hal, bahkan banyak yang mereka manusia yang ateis. Nasallallahu alaihi wasallam. Ya, kesyirikan ini merupakan dosa yang paling besar. Dosa yang paling besar yang dengannya Allah dimaksiati. Allah Ta'ala berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan terhadap kepadanya. Tidak diampuni di sini ialah tidak diampuni kalau dia belum bertobat sebelum dia meninggal. Ya, kalau dia meninggal dalam keadaan tobat, maka insya Allah Allah akan mengampuni. Jadi dosa kesyirikan ini tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dia mati di atas kesyirikan. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah akan mengampuni ma duna dzalika liman yasha. Ma duna di sini tafsirnya ialah dosa yang derajat levelnya di bawah kesyirikan. Ya, karena apa? Karena dosa kekufuran itu tidak hanya kesyirikan, ya. Seseorang tidak meyakini Allah sebagai Tuhan atau menganggap Tuhan tidak ada, itu bukan kesyirikan tapi kekufuran. Dan ini derajatnya sama bahayanya dengan kemusyrikan. Maka dosa kekufuran dan dosa kesyirikan itu sama di sisi Allah levelnya. Adapun dosa-dosa di bawah derajat level kesyirikan, ya, seperti membunuh, zina dan yang selainnya, maka Allah akan mengampuni bagi siapa yang Allah kehendaki. Wa man yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Dan barang siapa yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah tersesat dengan sejauh-jauhnya kesesatan. Surat An-Nisa ayat 116. Juga Syekh membawakan dalil berikutnya, firman Allah Ta'ala, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiihu ibnu Maryam. Ya. Sungguh telah kufur orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Allah adalah Al-Masih ibnu Maryam, yakni Nabi Isa, ya, yang mereka bahasakan Yesus Kristus. Wa qala al-Masihu ya bani Israila u'budullaha rabbi wa rabbakum. Dalam keadaan Nabi Isa membacakan firman kepada mereka, wahai Bani Israel, sembahlah Allah, ya, Rabbku dan Rabb kalian, ya. Yakni
mereka, Bani Israel, umat beliau dan juga Nabi Isa sendiri memiliki kedudukan yang sama, sama-sama seorang hamba, sama-sama sebagai hamba yang menyembah Allah. Ya. Artinya Nabi Isa tidak berhak untuk menduduki kedudukan sebagai Rob, akan tapi sama-sama hamba. Innahu man yusrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Ya. Sesungguhnya barang siapa yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh Allah haramkan baginya surga. Jadi ini bahaya kesyirikan berikutnya ialah Allah haramkan surga. Dia tidak akan masuk surga. Wa ma'wahun nar, dan disediakan baginya tempat kembali nanti di neraka. Wa malidzalimina min ansor, dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang yang zalim. Zalim di sini karena apa? Dia meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Dia mempertuhankan sesuatu yang bukan Tuhan yang hakiki, yakni Allah Subhanahu wa taala. Juga perkataan Luqman kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Ya. Wahai anakku, janganlah engkau berbuat syirik kepada Allah, sesungguhnya kesyirikan itu merupakan kezaliman yang paling besar. Surat Luqman ayat 13. Walahu suwarun, dan kesyirikan ini memiliki bentuk-bentuk atau contoh. Di antaranya an yusrifa al-abdu syai'an minal ibadati li ghairillah. Seseorang memalingkan ibadah, ya, dari Allah kepada selain Allah. Yang ini merupakan sebenarnya khususiyah hanya diberikan kepada Allah saja. Mislu an-nadar au dabah au ghairu dzalika. Ya, misal contohnya ialah nadar. Seseorang nadar untuk selain Allah. Seseorang menyembelih untuk selain Allah, atau segala bentuk macam ibadah yang dipalingkan kepada selain Allah, maka ini jatuhnya kepada kesyirikan. Inilah pembatal keislaman yang pertama. Semoga Allah berikan taufik kepada kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin.